Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fa iyyaka ay fa uhadziruka ya miskinu ay ya ayyuhal dhalilu ad-dha'ifu alladhi la fitnata lahu. Fa iyyaka, maka waspadalah, ai fa'uhadziruka, artinya aku mengingatkan kamu, ya miskinu, wahai orang-orang miskin. Bukan miskin harta, bukan ya, tapi miskin ilmu. Sama kayak yatim. Laisal yatim man laisalahu abun. Yatim itu bukan yang kagak punya bapak. Walakinnal yatim, atau bal yatim, man laisalahu ilmun, orang yang enggak punya ilmu, itu yatim. Apa Bang Isan? Apa? Jadi di sini juga miskin yang dimaksud bukan miskin harta, bukan, tapi miskin ilmu. Ay ya ayyuhal dhalilu, artinya wahai orang-orang hina, ad-dha'ifu, yang lemah, alladzi la fitnata lahu, yang tidak memiliki kecerdasan. Ya, lemah bukan lemah badannya, tapi lemah pikirannya. Yang tidak memiliki kecerdasan. Antud'ina bidhammit ta'i wa kasril aini, ay tanqoda litazwirihi, ay litazyini syaitoni al-kadhibi alaika. Biarin dah, biar kata di kitab itu ada baris fathahnya, kita baca kasroh. Itu pakai tak, kalau ini pakai to. Kan sifat Rasul ada 4: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Fatonah itu artinya cerdas, pakai to. Kalau fitnah yang artinya ujian itu pakai ta, fitnah gitu. Antud'ina, bahwa kamu menyerah, bidhammit ta'i, dengan dhammah huruf ta, wa kasril aini, dan kasroh huruf ain. Antud'ina,
Aitan koda artinya kamu tunduk, litazwirihi kepada rekayasa setan. Karena kemarin kerjaannya setan itu membungkus keburukan dengan selimut kebaikan, membungkus keburukan dengan tampilan kebaikan. Nah, di sini Tuan Pengarang ngingetin kita jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita tunduk kepada rekayasa setan yang seperti itu. Jangan sampai kita mau dibodoh-bodohin sama setan. Lagi ayo baik ngerjain itu. Padahal aslinya buruk, tapi karena tampilannya kebaikan, kita malah terjebak. Itu jangan sampai. Ai litazyini syaitonil kadhibi alaika. Sebenarnya kalau dibaca kadhiba boleh. Jadi kadhibanya itu jadi maf'ul dari tazyin. Tazyin itu masdar dengan amal seperti fi'il. Jadi dia tetap punya maf'ul jadinya. Tapi kalau kita jadiin kadhibi, itu kita jadiin na'at ke asyaitoni, jadiin sifat asyaitoni. Itu terserah aja mau kadhiba atau kadhibi, yang penting tahu alasannya. Ai litazyini syaitonil kadhibi alaika artinya kepalsuan setan yang berdusta kepadamu atas dirimu. Artinya kepada kepalsuan setan yang selalu berdusta kepadamu. Jangan sampai kita tunduk, kita kalah sama tipu daya setan. Sangkaan kita mah kita lagi ngerjain kebaikan karena ketidaktahuan kita, padahal itu sebenarnya cuma bungkusannya doang, cuma tampilannya doang. Aslinya itu penuh dengan keburukan. Jangan sampai itu. Watatadalla ay tasila wa fi nuskhatin fayudlika bihabli gururihi. Watatadalla dan kamu terikat. Ay tasila artinya kamu terhubung. Wapi nuskhotin dan di dalam naskah yang lain fayudlika maka setan mengikatmu. Bihabli gururihi dengan tali tipu dayanya. Udah tuh. Kemarin masih ada yang ingat itu bentuknya tipu daya setan. Yang pertama, buat orang-orang yang belum punya ilmu, tipu dayanya dibikin dia takut. Ntar kalau kita ngaji, kita tahu hukumnya, kita nggak ngamalin, kita salah. Udah kemudian nggak ngaji dah. Itu kemarin yang pertama begitu ya. Jadi takut, nggak mau ngaji karena takut jadi tahu hukum. Yang kedua, buat orang yang punya ilmu, dia merasa bahwa dirinya sudah alim sehingga lupa bahwa ilmu yang dia miliki harus diamalkan, harus diterapkan dalam kehidupannya. Lupa tuh.
Itu termasuk salah satu dari tipu daya setan yang diberikan kepada kita. Jelas? Kiai nambahin Kiai? Enggak. Pak Guru kali Pak Guru cukup. Bang RT? Enggak. Pak Hendra nambahin ke Pak Hendra? Cukup. Bang Mak kali? Enggak. Ini kali Kiai? Enggak juga. Dah. Wa idza kana ta'allumul ilmi was-su'alu anhu wajiban liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri ay al ilmi in kuntum la ta'lamun fal amalu bil ilmi ba'dal ilmi wajibun. Wa idza dan apabila kana ta'allumul ilmi keadaan mempelajari ilmu wasu'alu anhu dan bertanya tentang ilmu wajiban hukumnya wajib. Lagi-lagi ya, karena kita ini belajar ilmu itu atau ngaji atau mempelajari ilmu, mempelajari hukum-hukum itu hukumnya wajib. Yang namanya wajib nggak bisa kayak kita asal kita mau ya datang, kita males nggak datang, itu namanya masih semau kita, belum menyadari bahwa belajar ilmu itu hukumnya wajib. Kalau belajar itu hukumnya wajib, kita mau atau enggak mau ya sebenarnya kudu berangkat gitu. Karena itu hukumnya wajib. Gimana Bang Genjot? Wajib. Wajib. Apanya? Itu kayak korban itu korban. Yang nggak tahu juga. Kalau masalah pun gimana hukumnya kalau kita jual langsung? Kalau kita jual langsung nggak boleh, ya kudu kita potong dulu. Nah, kambing masih hidup kita jual kulitnya, wit. Maksudnya gimana Ge? Jual langsung gimana maksudnya? Biasanya nanti hijab dulu ya. Langsung jual. Nggak hijab kobol sama yang korban. Iya sebenarnya kalau buat yang korban itu ya, kemarin malam Kamis baru saya bacain itu hadisnya di Jati Bening. Sayyidina Ali bilang, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atasoddaqo bijilalil budni wa bijuludiha bijilalil budnil lati nahartu wa bijuludiha. Rasul memerintahkan aku untuk mensedekahkan pelana hewan yang aku sembelih, yang aku korbankan, dan Rasul juga memerintahkan aku untuk mensedekahkan kulitnya. Kalau buat yang korban tuh ya, tanpa ada ijab antara si orang yang memberikan kurban sama wakil yang memotongkan kurban, itu nggak jadi masalah. Itu udah, karena dengan dia menyerahkan kambing ke panitia itu berarti semuanya udah diserahkan ke panitia. Kalau selain panitia dia menerap satu gimana? Ya kan tadi Mang Ali, jangankan sampai paha atu, jangankan sampai paha atu, pelananya aja suruh sedekahin, kulitnya aja suruh sedekahin, apalagi pahanya.
Hah? Iya, maksudnya kulitnya aja suruh sedekahin, apalagi pahanya. Kudunya mah semuanya diserahin udah, nggak pakai minta lagi. Nah dari hasil dikasih pasal di sebelah itu dia uangnya dari ada Ya saya paham. bukan dimakan buat dia gitu. Ya saya paham, saya paham. Tadi kulitnya aja kalau bisa disedekahin, apalagi pahanya. Kalau emang kita mau bagi-bagi keluarga daging sapi, udah kita beli lagi buat bagi-bagi keluarga, nggak usah minta dari daging yang kita kurbankan, begitu Bang Mak. Gitu. Saya paham, pakai ditegesin lagi. Ya kulitnya aja suruh disedekahin, apalagi paha atuh, emang dagingnya di situ semua, gitu. Udah gitu pahanya paha belakang lagi kan, gitu. Emang dagingnya di situ semua, kan gitu. Gitu. Kalau emang kita mau bagi keluarga, ya udah kita beli lagi. Masa beli kurban yang 3,5 juta yang 5 juta kuat tibang bagi buat keluarga, kacing ngambil dari situ juga. Memang ada perintahnya buat orang yang berkurban, dia dianjurkan mengambil sedikit daging dari hewan kurban yang dia sembelih untuk tabarrukan, mengambil keberkahan dari daging kurban. Sedikit tapinya lah, bukan sepaha, bukan. Cuma emang kalau kata yang belakang mah justru kalau kita minta paha berkahnya banyakan, begitu kan? Apa Pak Guru? Iya. Ya sedikit kan bisa jadi kita minta hati kambing dari yang kita kurbankan, kan gitu. Hatinya kan segede apa sih? Gitu. Nggak sampai segede paha juga itu mah. Kalau sampai berapa puluh kilo itu. Ketika dia minta pahala satu gitu kan, nah ini suka hati, minta hatinya, minta beratnya. Itu wah itu problem. Emang kemarin saya juga dapat cerita di Jati Bening. Itu bukan cuma minta paha atuh, minta separoh. Saya kurban kambing 1, cuma saya minta separoh ya. Jadi dibelah 2 gitu, separohnya buat dibagi-bagiin, separohnya dia bawa pulang lagi. Itu mah kebangetan itu mah. Nah tadi harusnya begitu, karena kulitnya sudah kita sedekahkan, udah buat yang kurban nggak usah pakai nanyain kulitnya lagi, itu mau buat panitia aja udah gitu. Harusnya seperti itu, udah begitu dia nyerahin kurban semuanya udah diserahin ke panitia. Artinya panitia nggak perlu lagi minta izin kepada orang yang menyerahkan kurban untuk pengelolaan kulitnya gitu. Harusnya begitu Kiai. Cuma kalaupun mau minta izin dulu atau pas begitu lagi ijab penyerahan hewan kurban itu, kita sebagai panitia nanya, ini kalau kulitnya saya jual gimana Pak gitu. Bijaknya seperti itu Kiai. Kalau emang dia kekeh, enggak saya bawa pulang aja lagi gitu. Begitu Kiai ya? Jelas ya? Emang itu kadang-kadang kekurangan kita di situ. Dari rumah kita niat mau kurban, tapi kita pakai minta paha lagi buat kita bagi-bagi. Ya meskipun nggak ada larangan, gitu. Nggak ada larangan. Memang daging kurban itu sepertiganya buat orang kaya, sepertiga buat orang fakir. Gitu. Nah sepertiga itu boleh buat orang yang
memberikan kurban. Tapi tadi yang lebih bagus dia hanya mengambil sedikit dari daging kurbannya untuk mengambil keberkahan dari hewan kurban itu. Begitu. Begitu Bang Ali ya? Kalau yang tadi seperti itu ada dalil itu. Ya memang di kitab ada. Di kitab ada. Harus orang ya. Cuma kan tadi kan intinya kurban itu kita ingin berbagi untuk fakir miskin, untuk orang lain gitu. Ini mah udah kita serahin, kita mau berbagi tapi kita minta lagi gitu. Jadi tujuan kurbannya nggak sempurna jadinya, nggak kena tujuan kurbannya. Udah serahin aja semuanya gitu. Terserah panitia yang ngatur. Kalaupun kita mau bagi saudara kita ya kita beli lagi gitu. Toh beli kambing satu kuat, patungan sapi kuat, masa tiba bagi saudara dari daging korban. Sama kayak kita mau zakat fitrah kan, ilok kita pakai bagi emak kita dari zakat fitrah kita kan gitu. Ya secara hukum boleh kalau dapurnya misah, cuma kan kita songong amat bayar zakat fitrah sama emak kan begitu. Udah buat mama pakai duit kita lagi beda itu, jangan sampai dari zakat itu kan gitu. Hah? Apanya? Buat panitia nih mama. Boleh. Jadi untuk orang yang mengurus atau panitia kurban itu dia boleh mengambil daging kurban yang disembelih untuk menunjang pelaksanaan pemotongan hewan kurban, termasuk untuk konsumsinya, baik itu buat sarapan atau makan siang, tapi sekedar cukup untuk makan 1 hari. Ya artinya dia masak ini buat bekal seminggu masaknya begitu, enggak, jangan, cukup buat sehari aja. Kalau ini hasil penjualan pun misalnya daunnya kemana? Ya bawa pulang masing-masing Makanya penjualan kulit. buat panitia. Pulang masing-masing. Ya. Lagi rokok. Nah, kan? Banget tuanya. Ya karena kan yang namanya panitia kan bukan masjidnya, tapi orang-orang itunya, cuma memang memanfaatkan masjid sebagai tempat penerimaan gitu. Ya harusnya memang jadi kas masjid juga, kas masjid atau buat panitia kurban itu. Boleh-boleh aja. Itu nanti bisa dilihat kitabnya di Rahmatul Ummah. Pendapat dari Imam Atho bahwa kulit itu boleh dijual dan dimanfaatkan oleh penyembelih. Apa? Mengerti? Ya, kemarin ada di ada yang ngirim seran tentang kulit, bukan masalah haram artinya apa lah gitu kan. Iya. Mau apa saya bilang Ya itu ada pendapatnya, ada pendapat ulama yang membolehkan. Kalau yang lain misalnya korban nggak minta tapi panitia bagi, itu gimana? Ya teradahan panitianya. bilang Emang udah nggak minta ya udah bagi-bagiin aja buat yang fakir miskin begitu Mang Haji. Kali gitu, jadi bagi bungkus kirimannya. Ya silahkan, boleh-boleh aja. Udah tuh. Jadi yang cakep disedekahin semua, yang cakep. Tadi tuh hadisnya itu, amaroni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an atasoddaqo bijilalil budni. Bahkan bukan cuma dagingnya, pelananya. Ya kan kalau dulu unta itu ada pelana buat orang yang nunggang di belakangnya. Sampai pelananya itu kalau bisa disedekahin. Gitu. Berarti kalau sampai berarti tambang yang buat nuntunnya juga disedekahin gitu. Apa Bang? Pokoknya semuanya dah, semua bagian dari hewan kurban itu kalau bisa disedekahin semua. Jangan pakai kita minta lagi, apalagi pakai kebanyakan mintanya. Jeroannya, hatinya, paha ya. Mana dua-duanya paha belakang itu diminta.
Apaan sih? Itu makanya pentingnya ilmu buat kita. Berarti kalau yang jadi panitia kurban, dia harus paham betul ilmu terkait kurban gitu. Harus paham betul. Kemarin juga makanya saya bilangin tuh waktu malam Kamis tuh di Jati Bening, saya bilang sebenarnya daripada kita patungan sapi lebih afdol kambing satu. Itu afdolnya sebenarnya. Kan sekarang terbalik, orang lebih ngejar patungan sapi dibanding dia kurban satu kambing full untuk dirinya. Padahal afdolnya kambing satu daripada patungan. Kan yang pertama yang paling afdol unta satu orang. Yang kedua afdolnya sapi buat satu orang. Yang ketiga afdolnya kambing buat satu orang. Setelah itu unta kolektif 7 orang. Terakhir baru sapi kolektif 7 orang. Itu yang paling terakhir, paling rendah. Afdolnya kalau emang kita mampunya beli kambing, udah kambing aja satu. Full buat satu orang. Itu lebih afdol dibanding patungan sapi gitu. Cuma kan kita mah kadang-kadang tadi tuh karena pengen minta dagingnya gitu. Nggak ngelihat afdolnya, makanya udah patungan sapi dah biar ntar minta daging sapinya kan begitu. Gitu. Udah tuh, pokoknya panitia kurban pulang itu boleh bawa kulitnya, boleh bawa palanya, boleh bawa pahanya. Udah, jadi bahas kurban dulu dah nih. Dan apabila keadaan mempelajari ilmu dan bertanya tentang ilmu hukumnya wajib, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, fas'alu ahlal dzikri, maka bertanyalah kepada ahlul dzikir, ai al ilmi, artinya ahlul ilmi, orang yang punya ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Nah kalau lagi ngaji begini ada yang rasanya kita kurang paham, ya tanyain aja. Kalau saya bisa ya saya jawab, ya kalau enggak ya saya cari lagi referensinya gitu. Saya cari dulu bahasannya. Fal amalu bil ilmi, maka mengamalkan ilmu, ba'dal ilmi, setelah mengetahuinya, wajibun, hukumnya pun wajib. Mencarinya wajib, bertanya tentang ilmu hukumnya wajib, maka mengamalkan ilmu pun hukumnya wajib. Semuanya wajib jadinya. Apa Bang Mak? Lagi-lagi ya, ngamalin bukan berarti kita ngajarin orang lain. Ngamalin artinya ilmu yang kita dapat kita terapkan untuk diri kita. Gua jangan sampai ilmunya jadi meteran doang buat ngukur orang mulu gitu. Jangan sampai. Dah, belajar ilmu hukumnya wajib, maka mengamalkan ilmu pun hukumnya wajib. Fayuqalu wailun ay adzabun wahalakun au wadun fi jahannama, kama qalahu Syarbini lil jahili haitu lam yata'allam marratan wahidatan. Fayuqalu, maka dikatakan, wailun, celaka,
ai adzabun wahalakun, artinya siksaan dan kesengsaraan. Au wadun fi jahannam, atau sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Jadi wailun itu bisa bermakna dua ya, bisa bermakna sengsara atau celaka, atau bisa juga bermakna lembah di neraka. Makanya kadang-kadang ada juga yang ngartiin fawailul lil musallin, maka neraka wail. Padahal kalau kita lihat lagi itu artinya celaka atau rugi besar. Kama qalahu Syarbini, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syarbini. Kama sebagaimana qalahu yang dikatakan Asy-Syarbini oleh Imam Asy-Syarbini. Maka kesengsaraan lil jahili, bagi orang jahil, haitulam yata'alam, sekiranya dia tidak mau belajar, marrotan wahidatan, satu kali. Orang yang jahil, belum punya ilmu, dia nggak mau belajar, itu sengsaranya, celakanya satu kali. Fi umrihi kullihi, di sepanjang umurnya. Kenapa Bang? Seumur hidup. Sengsara seumur hidup. Ya sekali, cuma seumur hidup. Nah, ini banyakan lagi. Wa wailun lil alimi, haitsu lam ya'mal bima alima alpamar. Alfamarrotin. Wa wailun, dan celaka atau kesengsaraan, lil alimi, bagi orang alim, haitsu lam ya'mal, sekiranya dia tidak mengamalkan, bima alima, dengan apa yang dia tahu, alfamarrotin, 1000 kali. Duluan kita ngaji cuma 7 kali, ini 1000 ini, banyakan lagi. Ai matalan, artinya seumpamanya. Wa yuqalu aidon, dan dikatakan juga, wailun lil alimi, haitsu lam ya'mal bima alima sab'ina marratin. Kesengsaraan bagi orang alim, sekiranya dia tidak mengamalkan dengan apa yang dia tahu, 70 kali, dikit tanda. Tadi mah 1000 kali, ini 70 kali. Makanya jangan sangka itu jadi guru enak, jadi ustadz enak, jadi kiai enak. Karena tanggung jawabnya 1000 kali lipat dari orang jahil. 70 kali lipat tanggung jawabnya dibanding orang biasa. Makanya saya mah nggak mau jadi ustadz, nggak mau. Jadi AA aja udah. Kaitan jahil ini apa di kampung itu nggak ada guru gitu maksudnya. Hah? Kaitan jahil ini apa di kampung itu nggak ada guru sama sekali. Ya,
Kalau kita lihat keterangan dalam kitab Tanwirul Qulub, seseorang bisa dikatakan jahil itu kalau dia hidupnya di tengah hutan yang jauh dari ulama. Dia pengen datang ke tempat ulama tapi kejauhan, tempatnya jauh ya, hidup di tempat terpencil gitu, akses menuju tempat ngaji itu jauh, itu baru bisa dikatakan jahil. Hah? Kalau kita di sini nggak bisa kita ngaku saya mau orang bodoh, itu nggak bisa, karena di kampung kita ustadz ngabreg, kiai ngabreg gitu, ngaku masih jadi orang bodoh aja, bonggan, kagak mau ngaji gitu. Lebih celakanya ya? Hah? Lebih celakanya gitu. Udahnya hidup di tengah-tengah orang alim tapi kagak tahu, itu mah kebangetan. Sama kayak ayam mati di lumbung padi kan gitu, bangetan. Timbang matol kaca kagak mau gitu, beras banyak. Nah, kita juga begitu lah. Sampai gumoh. Seminggu full. Jadi begitu Kiai. Ya sebenarnya yang masuk kategori jahil itu emang akses buat datang ke tempat ngajinya sulit. Kalau kita ngaku jahil itu nggak relevan, karena kita hidup di tengah-tengah ulama, di tengah-tengah banyaknya kiai dan banyaknya asatid, itu banyak guru, banyak majlis, tinggal pilih aja mana yang mau kita datengin kan gitu. Begitu sebenarnya Kiai kalau kita ngelihat definisi dalam kitab Tanwirul Qulub. Ya, jangan aman-aman ini buat yang udah punya titel ustadz, buat yang udah punya titel kiai, udah punya titel guru. Tanggung jawab kita lebih besar gitu, dibanding orang awam, dibanding orang biasa. Hah? Ya guru gitu. Faqauluhu alfa marratin yata'allaqu biqaulihi lam ya'mal. Maka ucapan Tuan Musonif, ucapan ulama alfa marratin yata'allaqu biqaulihi lam ya'mal, berkaitan dengan ucapannya lam ya'mal. Jadi celakanya 1000 kali kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Kalau mengamalin mah enggak celaka, enggak. Jadi berkaitannya dengan lam ya'mal. Wa kadza qaulihi marratan fahuwa muta'alliqun biqaulihi lam yata'allam. Begitu juga ucapan ulama 1 kali maka dia berkaitan dengan ucapannya lam yata'allam, tidak mau belajar. Wa huwa azharu wa ahsanu, dan itu yang paling zohir dan yang paling bagus. Ini kalau secara nahunya ya, ini bahasan nahunya begini. Jadi kalau dalam bahasan nahu itu ada namanya ta'alluq. Ini alfa marroh ta'alluqnya kemana gitu. Kalau dalam bahasan nahu gitu. Nah, kita mah nggak usah pakai ngedalamin itu dah, nggak usah kita bahas panjang-panjang, makanya nggak pada paham juga ongkoh ta'alluq. Wa yajuzu ayyakuna kullun minaz zorfaini muta'alliqon biqaulihi wailun fil maudi'aini idza kana bimakna adzabin au halakin. Dan boleh, waya juzu, dan boleh
an yakuna kullun minaz zorfaini, bahwa keadaan masing-masing dari dua zorof ini, mau itu alfa marrotin atau wahidatan marrotan, marrotan wahidatan, itu dua zorof ini muta'alliqon biqaulihi wailun, berkaitan dengan ucapan ulama ini wailun, fil maudhi'aini, di dalam dua tempat. Idza kana bimakna adzabin aw halakin, apabila keadaan makna wailun itu berarti siksaan atau kesengsaraan. Boleh ta'alluqnya dikembalikan ke wailun kalau makna wailun itu azab atau halak, boleh ta'alluqnya ke wailun. Itu masalah nahu dah, Bang Mak diam aja dulu. Kecuali Bang Lutfi no, sama Bang Arif yang belajar nahu, belajar mahamin ta'alluq. Wala yajuzu dzalika idza kana bimakna wadin, dan tidak mengajar bininya juju. Dan tidak boleh yang demikian itu, tidak boleh ta'alluqnya dikembalikan ke wailun idza kana bimakna wadin, apabila keadaan wailun itu berarti lembah. Li'annahu ismu dzatin, karena bahwasanya dia itu isim dzat, nama benda, nama zat. Kalau diartiin lembah, maka ta'alluqnya tidak boleh dikembalikan ke wailun, harus ke lam ya'mal atau ke lam yata'allam. Ini ngobrolnya kudunya sama Pak Guru, ini ngobrolnya ini masalah begini mah ta'alluq mah. Wahina idin yakunu adzabul alimi a'zoma min adzabil jahili. Naam huwa bihasabil adadi faqat dunal hayati. Wahina idin, dan ketika itu, dengan melihat dua keterangan ini, yakunu adzabul alimi, maka jadilah siksaan orang alim a'zoma min adzabil jahili, lebih besar dibanding siksaan orang jahil. Kalau orang jahil enggak mau belajar disiksa, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya disiksa, cuma siksaan orang alim lebih besar. Hah? Makanya bisa jadi ntar begitu Bang Oman masuk ke surga, dia nanyain, malaikat, lah Bang Ucup mana, Bang Ucup ini? Dan malaikat jawabin, lah dia nggak masuk sini, dia baru sono no, gitu. Karena bisa jadi siksaan orang alim lebih besar dibanding siksaan orang jahil. Naam huwa bihasabil adadi faqat. Nih kalau Bang Ari ngartinya yes begitu. Naam diartin yes ya. Akan tetapi, tuh naam akan tetapi, bukan yes gitu. Huwa itu bihasabil adadi faqat, hanya dari sisi bilangannya saja. Iya memang orang alim wailunnya alfa marroh, celakanya 1000 kali, tapi itu hanya dari sisi bilangannya saja. Dunal hayati, bukan keadaan sebenarnya. Apa Guru? Kayak dulu Nabi Ayub ketika menghukum bininya,
ketika Nabi Ayub sakit parah, itu bininya pengen beli roti nggak punya duit, dia jual rambutnya sampai dihukum oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub nazar, kalau ntar saya sembuh, saya hukum kamu dengan 100 pukulan gitu. Pas begitu Nabi Ayub sembuh, dia kumpulin batang lidi 100 biji, dia ikat, dia pukulin ke bininya. Gitu. Ada ilmunya. Ini bisa jadi orang jahil memang siksaannya 1 kali, dipukulnya 1 kali. Orang alim dipukulnya 1000 kali. Tapi bisa jadi lebih parah orang jahil. Orang jahil mah dipukul sekali pakai godem gitu. Orang alim 1000 kali, cuma disentil doang dikit, gitu. 1000 kali tapinya. Jadi bihasabil ada hanya dari sisi bilangannya, bukan dari keadaan sebenarnya. Fayumkinu ayyakunal adzabul wahidu asyadda minal alfi bi'ad'afin. Fayumkinu maka bisa jadi, maka memungkinkan ayyakunal adzabul wahidu, bahwa keadaan siksaan yang satu asyadda minal alfi, lebih berat, lebih dahsyat dari yang 1000 bi'ad'afin, secara kelipatannya. Hah? Bisa jadi tuh, bisa jadi. Masih aman. Kan pertanyaannya emang udah alim begitu. Begitu. Ya meskipun wailul lil alimi alfa marroh, 1000 kali lipat, tapi bisa jadi lebih ringan siksaannya. Itu yang sekali mah digedik gitu, sekenceng-kencengnya, yang 1000 kali cuma disentil doang dikit gitu. Apa wajar? Ya tadi kayak Nabi Ayub, cuman ia dipukul pakai 100 gitu, 100 batang, cuma pelan mukulnya. Udah gitu sekali pukul gitu, diikat, yang 100 itu diikat. Ya begitu dah contohnya. Aduh. Wa aidon innal alima idza taraka wajiban au fa'ala muharraman wa yu'adzibuhu Allahu ta'ala ayyakuna ta'dzibuhu ta'ala lahu tabhiron lahu. Kadza qala ba'duhum. Dan juga innal alima, sesungguhnya orang alim, idza taraka wajiban, apabila dia meninggalkan hal yang wajib, au fa'ala muharraman, atau mengerjakan yang diharamkan, wa yu'adzibuhu Allahu ta'ala, dan menyiksanya oleh Allah Ta'ala, dan dia disiksa oleh Allah Ta'ala, ayyakuna ta'dzibuhu ta'ala lahu, bahwa keadaan siksaan yang diberikan Allah Ta'ala untuknya tathiron lahu, untuk membersihkan dirinya. Kada qala ba'duhum, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama. Kalau orang jahil mah dihukumnya emang karena gemes, emang buat nyiksa,
Kalau orang alim mah dihukum buat ngebersihin badannya. Gitu. Apa aja? Hah? Manyun aja. Lah, ini udah mau 9:30 aja. Mana tanggung lagi. Wa ala hadzal makna, dan di atas makna ini mayuqalu, apa yang dikatakan oleh ulama, az-zabaniyatu tasra'u lil ulama'i ghairil amilina qabla abadatil awthani. Az-zabaniyatu, malaikat zabaniyah, tasra'u, akan lebih dulu menghukum, lil ulama'i ghairil amilina, ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, qabla abadatil autani, sebelum penyembah berhala. Orang yang nyembah berhala itu hukumannya dilakukan setelah orang-orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Pokoknya hukumannya orang alim paling dulu sebelum penyembah berhala dihukum. Abadatil autan itu penyembah berhala. Kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alimu habibullahi walau kana fasiqun. Al-alimu, orang alim, habibullahi itu kekasih Allah, walau kana fasikon, sekalipun dia daglog, sekalipun dia orang fasik. Fasik itu artinya suka ngerjain dosa besar. Orang alim tapinya suka ngerjain dosa besar. Apa bagar teh? Sekalipun dia suka ngerjain dosa besar, tapi masih jadi kekasih Allah kalau orang alim mah. Wal jahilu aduwullahi, dan orang jahil itu musuhnya Allah. Walau kana abidan, sekalipun dia rajin ibadah. Makanya lagi-lagi buat kita, jangan sampai kita gampang menilai dan mengomentari orang-orang alim. Jangan sampai kita gampang menilai ulama. Karena biar bagaimanapun sesalah-salahnya orang alim, dia mah tahu cara taubatnya. Gitu. Hah? Kata Gus Dur begitu. Yang boleh berbuat salah itu orang alim. Karena dia tahu cara taubatnya. Makanya kita jangan gampang menilai, mengomentari orang-orang alim, mengomentari ulama. Biar bagaimanapun dia mah tetap habibullah. Gitu. Tapi kayak alim beneran ya, alim ya. Kalau kita makan ini belum ada yang alim. Sekalinya ada yang alim, anggota 5 monyet. Gitu. Kata bocah dulu itu bocah. Kita mah meskipun kita rajin ibadah, tapi kategori kita masih jahil. Udah tuh, cukup. Tanggung ini ya. Dikit lagi dah ya, terusin ya. Cerita ini, kisah terakhir penutup. Wahukia, dan dihikayatkan, dikisahkan, diceritakan, anna ba'dun nasi ikhtalafa
fi syarafil alimil fasiqi wa syarafil jahilil abidi. Anna ba'dun nasi, bahwa sekelompok masyarakat, ikhtalafa, berbeda pendapat, fi syarafil alimil fasiqi, tentang kemuliaan orang alim yang fasik, wa syarafil jahilil abidi, dan kemuliaan orang jahil yang rajin ibadah. Beda pendapat dah pada main kata-kataan. Kagak, kata gua mah orang alim tetap lebih mulia meskipun masih fasik. Kata yang atuh kagak dah. Mendingan kagak tahu juga tapi rajin ibadah gitu. Beda pendapat dah pokoknya begitu. Debat. Fa kharaja ahadum minhum wa dhahaba ila sauma'atil abidil jahili. Maka pergilah, fakhoroja, meskipun artinya keluar, kita artinya pergi ya. Maka pergilah ahadum minhum, salah satu dari mereka, wadhahaba, dan pergi ke sauma'atil abidil jahili, ke tempat ibadahnya orang abid yang bodoh. Orang rajin ibadah tapi bodoh, dia datengin tempat ibadahnya. Kayak Bang Ridho kan dia punya tempat khusus loh buat ibadah. Pak Guru punya, Pak Guru tempat khusus buat ibadah tuh. Sauma'ah, tempat kholwat, ruangan khusus, tempat dia tahajud di situ, tempat dia baca Quran, tempat dia zikir di situ. Itu sauma'ah namanya, ruangan khusus tempat ibadah. Atau kalau bahasa kitanya santri itu kobong, kobongnya dia. Faqala, maka orang itu berkata, ini dibohong-bohongin nih sama orang tadi yang datang. Dia datang ke tempat orang yang rajin ibadah tapi nggak ada ilmunya, dia nyender dari luar, dia ngomong dah pura-pura, ya abdi, wahai hambaku. Wahai hambaku, qabil tu dakwataka, aku terima doamu. Dibohong-bohongin ini, dites, digorong-goroin. Wa ghafartu laka dzambaka, dan aku ampuni untukmu dosa-dosamu. Fatrukil ibadata, sekarang tinggalkanlah ibadah. Wastarih, dan istirahatlah. Dibohong-bohongin, digorong-goroin itu dari luar gitu. Wahai hambaku, doamu sudah aku terima. Dibohong-bohongin. Pakai begitu lagi ujungnya, fatrukul ibadata, udah sekarang gak usah ibadah lagi. Wastarih, istirahat aja, udah istirahat gitu. Faqala abidu, maka orang yang rajin ibadah itu berkata, ini percaya aja lagi, ilahi, ya Tuhanku, nyautin. Ini arjumin kahada, saya memang mengharapkan ini darimu. Wa inni ahmaduka wa ashkuruka, aku memujimu dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih ya Allah, emang ini yang saya minta begitu. Iya, lagi nyender aja pakai ngomong dari luar gitu, wahai hambaku begitu.
Wa a'buduka min zamani kada. Saya udah lama menyembahmu dari zaman dulu. Udah capek rasanya, terima kasih ya Allah. Sekarang saya udah suruh berhenti. Saya suruh istirahat gitu. Terima kasih ya Allah. Gitu tuh. Apaan? Ya kayak bocah dulu kan begitu, lagi latihan gerakan suci, dipegang belakangnya Bang Emak gitu. Langsung semangat gerakannya, katanya mas saya aja yang megang gitu. Fasoro mukhtian, maka jadilah dia salah, keliru, wa kafiron, dan menjadi kafir, bijahlihi, karena kebodohannya. Gitu. Makanya hati-hati. Ntar Bang Ucup begitu lagi zikir, ada suara yang ngomong, aku adalah Tuhanmu. Gitu. Langsung yakin aja, besok kagak sholat, kagak puasa gitu. Udah suruh istirahat sekarang mah gitu. Udah dapat bisikan. Gimana Pak Guru? Apa maksudnya? Itu makanya hati-hati, pentingnya ilmu di situ. Sama kayak Tuhan saya kan begitu, iblis nyamar jadi cahaya, ngomong, mulai saat ini aku halalkan untukmu hal-hal yang haram. Langsung Tuhan saya bilang, ikhsya ya la'in, pergi kau wahai terkutuk. Karena dia tahu Allah tidak akan memerintahkan kita untuk mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Ini juga, kalau orang alim pasti tahu Allah nggak akan nyuruh kita buat meninggalkan ibadah. Semakrifah apapun, meskipun kita sudah mencapai tingkatan hakikat, tetap kita harus mengerjakan ibadah zohir. Kalau ada bisikan-bisikan nyuruh kita ngelepas syariat, ninggalin sholat, ninggalin puasa Ramadan, itu mah yakin bukan bisikan yang benar. Begitu Bang Ihsan. Ntar lagi diikutin aja lagi, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Emang udah lama saya capek ibadah begitu. Disuruh ngasoh pisan gitu. Summa dhahaba ahadum minhum ilal alimil fasidi fa idzan huwa yashrabul khamra. Summa dhahaba, kemudian pergi, ahadum minhum, oleh salah satu dari mereka, ilal alimil fasidi, kepada orang alim yang fasik. Fa'idan huwa yashrabul khomro, maka saat itu dia sedang minum khomer. Tapi jangan diikutin ya. Ini ada gitu orang alim lagi mabuk, jangan kan diikutin lagi. Faqala, maka orang itu berkata, ya abdi, wahai hambaku, lagi goro-goroin lagi nih, nih ngempet di tembok, lagi ngomong, wahai hambaku, lagi pengen nipu orang alim. Ittaqi minni, takutlah kepadaku. Wa ana rabbuka, aku ini Tuhanmu. Lagi ngaku-ngaku aja, gitu goro-goroin. Bang Mak laguannya. Asturu dzambaka, aku tutupi dosa-dosamu selama ini. Wa anta la tastahyi minni, tapi kamu tidak merasa malu kepadaku. Fa inni uridu uhlikuka,
sekarang aku ingin membuat dirimu celaka. Aku akan membuat dirimu celaka, kata orang itu yang goro-goroin tadi. Dia pengen ngetes sebenarnya yang lebih mulia yang mana sih, gitu. Orang alim yang fasik apa orang abid yang jahil. Fasallal alimul fasiqu sayfahu, maka orang alim yang fasik itu menghunuskan pedangnya. Fasalla, maka menghunuskan al-alimul fasiku, oleh orang alim yang fasik, sayfahu, akan pedangnya. Langsung nyabut pedangnya. Wa kharaja min makanihi, dan dia keluar dari tempat dia mabuk. Faqala, lalu dia berkata, ya mal'unu, wahai orang yang terkutuk, anta la ta'lamu rabbaka, kamu itu tidak kenal Tuhanmu. Pakai ngaku-ngaku Tuhan, lu nggak kenal sama Tuhan lu, pakai ngaku-ngaku ana robbuka, diacungin golok begitu. Fa inni u'allimuka rabbaka, sini lu gua ajarin siapa Tuhan lu. Bahasa kitanya begitu Pak Guru, bahasa kitanya. Fa inni u'allimuka rabbaka, aku akan mengajarkanmu tentang Tuhanmu. Allah itu maha penerima tobat. Meskipun gua sekarang masih mabuk, kalau gua tobat Allah pasti nerima, nggak bakal bikin gua celaka, gitu kata orang alim. Lagi diacungin pedang aja itu orang yang goro-goroin. Fafarro dzalikal qailu, maka becirlah orang yang ngomong itu. Becir ya bahasa katanya. Becir, kabur. Maka kaburlah orang yang ngomong itu. Tadi orang yang bodoh ketipu, dia ngomong begitu. Pas orang alim mah nggak ketipu pisan, malah diacungin pedang. Apa mak? Itu makanya pentingnya ilmu, biar kita nggak ketipu. Kata kita mah lagi cakep aja, padahal itu tipu daya setan. Makanya banyak akhirnya orang yang disesatkan oleh setan, padahal dia ahli tauhid. Ujung-ujungnya sholat kagak, puasa kagak, dibikin sesat oleh setan. Fa'alima bidzalika syarafal ilmi wa ahlihi, maka dia mengetahui dengan kejadian itu syarafal ilmi wa ahlihi, kemuliaan ilmu dan orang yang memilikinya. Genengan mak, kalau orang alim meskipun dia lagi maksiat sekalipun tetap dia ingat sama Tuhannya. Dia tahu Tuhannya, dia kenal Tuhannya, nggak bisa digoro-goroin. Orang jahil mah padahal lagi ibadah masih kena ketipu. Ini menandakan bahwa orang alim meskipun masih fasik tetap dia lebih mulia dibanding orang abid yang jahil. Gitu. Udah tuh, jelas ya? Jam 10, 11. Cukup ini, nggak ada yang nambahin nggak? Kiai kali? Kiai asli nggak? Pak Guru kali, Pak Guru? Cukup. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihin niyah, al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.